Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, yang saya hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpah curahan nikmat karunia-Nya kita sekalian masih bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita, terutama yang paling kita rasakan saat ini yaitu disampaikan niat dan umur kita untuk bisa hadir di masjid ini guna melaksanakan salat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan taklim dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan pada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga yaumil kiamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, sampai dengan pertemuan sebelumnya kita sudah sampai berapa ini? Sampai 106 nih. Sampai 106 ya, 106 kemarin terakhir ini. 106. Ya, kemarin itu ada yang terakhir itu ada orang yang ditangguhkan ya, sampai keputusan apakah Allah menganggap mereka ataukah nanti Allah mengampuni mereka. 106. Sekarang kita lanjutkan di ayat ke 107. Nah, ini mulai kelihatannya ini ada nanti Allah menjelaskan hal yang lain selain kasus-kasus yang kemarin. Ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina takhadhu masjidan dirara wa kufran wa tafriqum bainal mu'minina wa irsada liman haraballahu wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Ini masjid Dirar, ini Masjidil Dirar ya. Waladzina, dan orang-orang yang mereka itu ittakhadhu, mereka mengambil atau mengerjakan membuat masjid diraron untuk kemudaratan ya, ini Masjid Dirar, wa kufron, dan juga ternyata di situ ada untuk kafiran, watafriqon, memecah belah ya, watafriqon, memecah belah bainal mu'minina, di antara orang-orang beriman ya, wa irsadan, dan menunggu menyambut liman haraballah, yaitu orang-orang yang di sana memerangi Allah, wa rasulahu min qabl, dan memerangi Allah dan Rasulnya sejak lama, sejak dulu. Walayahlifunna, dan mereka bersumpah in aradna, bahwasanya mereka itu tidak menghendaki ilal husna, kecuali hanya kebaikan. In aradna ilal husna, tidak menghendaki selain kebaikan, itu sumpah mereka. Mereka membuat masjid untuk kekufuran di sana dasarnya, kemudian memecah belah orang beriman, menunggu di sana orang-orang yang memang memerangi Allah dan Rasulnya sejak awal.
mereka bersumpah bahwa tidaklah mereka menghendaki dengan masjid itu kecuali al-husna, kebaikan. Nah, pada dasarnya prinsipnya adalah Allahu dan Allah yashhadu, Allah mengetahui menjadi saksi, innahum lakadzibun, sungguh mereka itu adalah pendusta. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia, ini masjid ini turunnya ayat ini dijelaskan ya adalah bahwasanya di Madinah itu sebelum Nabi datang itu ada terdapat seseorang yang memeluk agama Nasrani sejak zaman jahiliyah dulu. Nah, orang itu bernama Abu Amir Ar-Rahib. Nah, setelah Rasulullah datang di Madinah dan urusan agama Islam dan para pemeluknya itu mulai mencuat, mulai tampil melalui perang Badar. Ini, maka Rasulullah SAW menyeru Abu Amir untuk masuk Islam. Jadi semula orang ini sudah Nasrani sejak dulu, terus diseru untuk diajak untuk masuk Islam. Dia menolak, dan tetap bercokol dengan keyakinannya. Nah, ini Nasrani ya. Kemudian dia kabur ke Mekah. Nah, kemudian kabur lagi ke Raja Heraklius. Abu Amir hendak membela Heraklius dalam memerangi kaum muslimin. Maka dia pun memperoleh janji mendapat imbalan dan ditempatkan di sisi Heraklius. Kemudian Abu Amir menulis surat pada pengikutnya bahwa dia akan datang dengan membawa tentara yang akan menyingkirkan Muhammad dari Madinah. Dia menyuruh pengikutnya agar membuat rantai dan belenggu. Nah, kemudian mereka pun mulai mendirikan masjid di dekat Masjid Quba. Setelah masjid itu selesai dibangun, mereka meminta agar Rasulullah SAW sholat di sana. Maka beliau bersabda, sesungguhnya kami tengah melakukan perjalanan. Namun apabila kami pulang, insya Allah akan sholat di sana. Ini di masjid yang dibangun untuk memecah belah dan untuk di sana menunggu Rasul. Setelah selesai pada saat perang Tabuk, beliau pulang dari Tabuk dan berada pada tempat sejauh perjalanan setengah hari dari Madinah. Nah, maka malaikat Jibril turun dan memberitahukan ikhwal Masjid Dirar itu. Jadi rencananya mau disuruh sholat di situ, mau dikepung ya. Masjid Dirar serta memberitahukan niat mereka untuk memecah belah kaum muslimin. Nah, kemudian Rasulullah mengutus sejumlah orang untuk menghancurkan masjid itu sebelum beliau tiba di Madinah. Nah, jamaah yang berbahagia, maka terus di sini di ayat ke 108, nah ini Allah melarang kan. La takum fihi abada. Jangan kamu berdiri untuk sholat di sana selamanya. Jangan kamu berdiri menegakkan sholat di sana. La masjidun, sungguh masjid usisa yang didirikan ala takwa, atas dasar takwa, min yaumin awali, sejak dulu, sejak awal pertama yaitu Masjid Quba, ahakku lebih patut antakuma fi, itu untuk sholat di dalamnya. Fihi rijalun, di dalamnya Masjid Quba itu yuhibbuna, ada laki-laki yang yuhibbuna, yang senang, yang ingin, yang mencintai, ayatoharu, untuk kesucian. Mereka menginginkan kesucian, membersihkan diri. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Nah, sehingga di sana Allah menurunkan ayat tadi, jangan sekali-kali kamu
berdiri di sana ya. Jangan kamu pernah sekolah setelah di dalamnya. Nah, ini. Nah, Allah Ta'ala berfirman di sana, yakni mereka orang yang mendirikan masjid itu sesungguhnya bersumpah. Yang nanti mendirikan masjid Diror itu bersumpah bahwa in aroda ya, kami tidak mengendaki ya, selain al-husna, selain kebaikan. Sehingga di sini in aradna ilal husna, ini kami tidak menghendaki selain kebaikan, itu sumpahnya, sumpah. Mereka bersumpah seperti itu. Nah, Allah melalui malaikat Jibril menjelaskan pada Rasulullah bahwa Allah tahu, Allah bersaksi di sana, mempersaksikan bahwasanya mereka itu adalah benar-benar pendusta. Sehingga omongannya seperti itu, apa yang mereka maksudkan dan niatkan, ini Allah tahu. Jadi nanti ada dihancurkannya nanti ayat 9. Ini kasus di 9 tahun berapa dulu? Yang menara kembar WTC dibom itu. Gimana? Nah, ini di sana nanti ada tanggal-tanggalnya juga mungkin diatur itu, mungkin dirancang sebagaimana untuk memfitnah orang Islam. Nah, ini mereka niatnya seperti itu. Mereka mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudorotan ya, karena kekafiran mereka. Diajak masuk Islam nggak mau. Nah, ini berencana untuk itu, mencerai-beraikan kaum mukminin, menunggu kedatangan ya. Menunggu datangan itu tadi di beli kalau nggak ada bel ya, saat itu dihubungi semua orang-orang yang masih memerangi Al-Husain, dihubungi, nanti akan dihancurkan, maksudnya begitu. Disuruh sholat ke sana. Ngomong tadi, kami tidak menghendaki in aradna ilal husna, hanya kebaikan yang kami kehendaki. Nah, mereka menimbulkan itu mendirikan itu ya tadi, merencanakan makar-makar tadi. Tapi Allah sudah tahu kan memang Allah akhirnya melalui malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah sebelum beliau tiba di Madinah, sehingga beliau memerintahkan hancurkan masjid itu. Nah, tadi masjid yang awal yaitu Masjid Quba ini lebih pantas untuk sholat di sana. Sholat di sana. Jangan kamu mendirikan sholat di Masjid Diror itu, ini larangan. Larangan juga bagi umat yang mengikuti Rasulullah, dilarang sholat di situ selama-lamanya sudah. Supaya Allah dan Rasulullah dan umatnya, Allah memerintahkan Rasul dan umatnya saat itu sholat di masjid yang awal, masjid yang lebih awal dibangun, yaitu Masjid Quba. Masjid Quba dirikan sejak hari pertama pembangunannya, tujuan ketakwaan, itu ketakwaan pada Allah dan Rasulnya. Masjid itu pun menyatukan tadi, di dalamnya ada orang yang mencintai Allah, kemudian di sana mencintai kesucian, kebersihan, dan Allah pun menyukai sesuatu yang orang-orang yang bersih. Ini dalam hal ini, oleh karena itu dalam hadis juga ditegaskan ya, Rasulullah bersabda, sholat di Masjid Quba seperti berumroh. Dalam hadis lain dikatakan sesungguhnya Rasulullah mengunjungi Masjid Quba baik dengan kendaraan maupun dengan berjalan kaki. Ini di situ ada ayatnya apa tadi? Ayat toharu. Ya, mereka mencintai kebersihan. Rijalun, laki-laki, yuhibbuna, mereka menyukai, menyenangi ayat toharu, kesucian. Dan Allah pun menyukai orang-orang yang bersih. Macam yang berbahagia, dalam hadis sahih lain disebutkan, dikemukakan, sesungguhnya masjid Rasulullah SAW yang berada di tengah-tengah kota Madinah
ialah masjid yang didirikan atas dasar takwa. Nah, di sini sahih. Tidak ada pertentangan antara ayat di atas dengan hadis ini. Nah, karena apabila Masjid Quba yang didirikan atas dasar ketakwaan sejak hari pertama pembangunannya, maka ia merupakan masjid Rasulullah SAW. Oleh karena itu Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab bahwasanya Nabi SAW bersabda, masjid yang didirikan atas dasar ketakwaan adalah masjidku ini, Masjid Quba. Kemudian oleh Imam Ahmad yang meriwayatkan dari Abi Sa'id bahwasanya dia berkata, ada dua orang berselisih mengenai masjid manakah yang dimaksud dengan masjid yang didirikan atas dasar ketakwaan sejak hari pertama. Maka yang seorang berkata, ia adalah Masjid Quba. Yang lain mengatakan ia adalah masjid Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, ia masjidku. Hadisnya senada dengan yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Nah, jamaah berbahagia ini masjid yang didirikan, ini tadi Allah berfirman begitu, masjid yang didirikan, sungguh masjid yang didirikan pertama kali itu atas dasar takwa sejak hari pertamanya adalah lebih patut kamu mendirikan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang yang membersihkan diri, mensucikan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Tapi di situ disunatkan sholat di masjid-masjid yang dulu sejak awal pembangunannya memang dimaksudkan untuk ini tempat beribadat kepada Allah yang Maha Esa yang tidak ada sekutu baginya. Disunatkan pula di sana sholat secara berkelompok. Sekelompok orang yang soleh, hamba-hamba yang beramal, orang-orang yang senantiasa menyempurnakan wudu, menghindarkan diri dari segala kotoran. Nah, di sini di ayat 109 Allah menjelaskan di sini memberikan anugerah pada kita. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi waridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Apakah orang yang asasa mendirikan bunyanahu bangunannya, memberikan bangunan masjid tadi ya, ala takwa atas dasar takwa minallahi ya, dari Allah, takwa kepada Allah ya, waridwanin dan keridoannya, membangun masjid atas dasar ketakwaan dan mencari keridoannya, khairun ya, itu yang lebih baik. Ataukah man orang-orang yang asasa mendirikan bunyanahu ini bangunannya ala syafa jurufin harin, ala atas syafa pinggir ya, jurufin harin jurang yang runtuh, fanhara bihi maka lalu runtuh dengannya fi nari jahannam ke dalam neraka jahannam. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Dan Allah tidak memberi petunjuk, tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Nah, di sini jamaah yang berbahagia, Allah menjelaskan kepada kita. Nah, ini akhirnya dijadikan suatu momen ya. Dulu ada peristiwa 9/11 itu, ya. Dihancurkannya menara kembar ya, menara kembar itu di Amerika saat itu, yang kemudian dituduhkan bahwa yang melaksanakan adalah yang melakukan makar itu orang Islam, padahal ya bukan ya. Akhirnya juga konangan semua. Nah, jadi tidak sama antara yang satu orang ini mendirikan masjid atas dasar takwa pada Allah dan mencari keridhoannya. Nah, ini tidak sama dengan orang yang mendirikan masjid untuk tujuan kemudaratan, masjid diror, kekafiran dan memecah belah kaum muslimin dan menunggu
kedatangan orang-orang yang di sana memang memerangi Allah dan Rasulnya sejak dulu. Orang itu hanya mendirikan bangunan di tepi jurang yang runtuh. Nah, bangunan itu jatuh runtuh ke dalamnya. Nah, itu jalan apa namanya? Jurfinhat ya, apa nama dulu ya? Jurfinhat ya. Itu menara kembar WTC yang ya persis jalannya juga namanya dibuat persis, nggak tahu kan ya apa skenario mereka atau gimana ya. Yang jelas itu persis, tanggal-tanggalnya pun juga dicocokkan ya. Ini maka di sana kalau di Masjid Tiror itu ya nantinya dibongkar ya, diruntuhkan, dan Allah menjelaskan ini bangun itu di tepi jurang yang runtuh, lalu bangun itu jatuh runtuh ke dalamnya, ke dalam neraka jahanam. Allah tidak memberi petunjuk pada orang yang zalim. Jadi perbuatan-perbuatan yang zalim itu ya ini Allah nggak suka perbuatan yang seperti itu. Maka Allah ini sebelum Nabi datang di situ, malaikat Jibril memberitahukan dulu. Nah, masjid itu dibongkar, ya, dihancurkan, diruntuhkan. Nah, jamaah yang berbahagia, ini ada penjelasan. Jabir bin Abdullah berkata, aku melihat asap keluar dari masjid yang dibangun untuk menimbulkan berbagai kemudaratan pada zaman Rasulullah SAW. Allah berfirman, bangunan itu yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dan kemunafikan dalam hati mereka, karena mereka melakukan perbuatan keji itu. Nah, Allah menimbulkan kemunafikan di dalam hati mereka, bagaimana mereka cintanya itu meresap ke dalam kalbu. Nah, maka di sini Allah menjelaskan la yazalu bunyanuhum alladzi banau ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Nah, di sana bangunan itu yang mereka dirikan itu menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka, kecuali hati mereka telah hancur. Sehingga di sini kecuali bila hati mereka telah hancur karena kematiannya, demikian menurut penafsiran Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah dan para ulama salaf lainnya. Jadi bangunan itu adalah ini kemunafikan yang ada dalam hati mereka. Mereka melakukan perbuatan keji itu. Mereka sudah menanam bibit-bibit kemunafikan. Nah, Allah menimbulkan kemunafikan di hati mereka karena memang mereka menanam bibitnya. Hati mereka sebelumnya ini kan sudah yang dulu-dulu di kalangan Yahudi itu kan sudah meresapkan kecintaan pada patung anak sapi dan sebagainya yang dulu-dulu. Itu masih terbawa di Madinah. Ini karena memang di Madinah saat itu tidak hanya orang Islam saja. Ada orang Islam, ada Nasraninya, ada Yahudinya. Semua ada. Lah terus nanti ada sampai peristiwa pengusiran orang Yahudi dari Madinah, dibersihkan dari orang Yahudi Madinah. Makanya di sini para ulama memberikan penafsiran, mereka mendirikan bangunan itu memang untuk menjadikan pangkal keraguan, ada kemunafikan dalam hati mereka. Jadi keraguan sampai nanti hati mereka hancur sudah. Kalau sudah hancur nanti Allah juga akhirnya skenario-nya itu mereka diusir dari Madinah nantinya. Nah, ini tentang masjid yang disebut dengan Masjid Tiror. Nah, Masjid Tiror. Kalau di situ tadi ada
ala syafa jurufin harin. Nah, ini nama Jarifhat ya dulu ya, Jarifhat. Ya, jalannya Jarifhat itu ya, di tepi jalan itu. Nomornya berapa itu persis sama. Tamu yang sudah dirancang sejak lama. Membuat gedung itu dicocokkan dengan ayat-ayat yang ada di Quran. Nah, ini jamaah yang berbahagia yang dilakukan oleh yaitu tadi perancang dari otak-otak dari Yahudi itu terus ke sana. Ya kalau kita cek ya, misalnya di kasus ini kasus yang pernah diceritakan itu Pak Habibie aja dulu itu punya saingan temannya itu Yahudi, itu yang dibaca ya Quran, dibaca Quran, malam-malam dibaca, tapi bukan untuk diyakini, tapi untuk mengalahkan pemikirannya orang-orang Islam. Sehingga kalau sudah dulu pernah kita bahas itu di surah Al-Baqarah itu mereka mengenal ya, Nabi sebagaimana mereka mengenal anaknya sendiri. Jadi Qurannya sudah tahu jelas, Nabinya jelas, tapi mereka tidak mau iman ya, karena ini kedengkian di dalam hati mereka. Nah, itu jamaah yang berbahagia di ayat ke 109 dan 110. Di ayat 109-nya tadi Jarifin Had itu sudah terjadi ribuan tahun setelah ayat ini turun, dibikin skenario sampai ada 2 gedung besar yang runtuh saat itu, dan itu difitnahkan bahwa orang Islam yang meruntuhkan, padahal enggak. Itu setelah diteliti tidak mungkin hanya pesawat nabrak terus gedungnya roboh, itu tidak mungkin. Dan itu sudah banyak yang sudah meyakini, malah akhirnya sejak saat itu banyak yang orang-orang masuk Islam. Gara-gara itu kemudian diteliti, akhirnya Qurannya dicek, akhirnya banyak orang yang masuk Islam setelah itu. Nah, ini ayat 110. Kita lanjutkan ke ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqun fit taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika wal fawzul adzim. Nah, ini setelah tadi menjelaskan Masjid Diror dan orang-orangnya yang memang sejak awal ingin menghancurkan umat Islam, menjebak Rasul dan para sahabat, tapi Allah sudah memberitahu lebih dulu sehingga bisa dihancurkan. Nah, maka di ayat ke-11 ayat 111 ini Allah menjelaskan, ini penting ini. Innallaha, sungguh Allah, istaro, ini membeli. Allah membeli. Nah, ini nanti kita cek. Minal mu'minina, dari orang beriman Allah membeli. Nah, berarti diri kita ini beli. Dari orang beriman, anfusahum, diri mereka, wa amwalahum, dan harta mereka. Nah, ini kita bisa renungkan, Allah memberi motivasi semangat pada kita orang beriman bahwa sebetulnya kan jiwa kita, harta kita, diri kita kan milik Allah. Tapi di sini Allah menggunakan kalimat membeli, berarti ini benar-benar motivasi, memberi semangat pada kita. Lo tak tuku, miliknya diri, miliknya diri tuku dewi ya. Ini
semangat untuk kita. Sungguh Allah telah membeli bentuknya lampau. Minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman, apanya? Anfusahum, jiwanya, wa ammalahum, dan hartanya, bi anna, dengan lahum, bagi mereka, apa? Al jannah, surga. Nah, ini bagaimana bentuk kasih sayang Allah dengan kalimat ini. Jiwa kita, diri kita ya milik Allah, harta kita, pokoknya semuanya yang dititipkan pada Dia milik Allah. Tapi di sini Allah menggunakan kalimat Allah telah membeli. Sungguh Allah telah membeli dari orang yang beriman. Orang beriman itu jiwanya dan hartanya, dengan menggantinya dibeli dengan surga, memberi surga. Nah, berarti di sini kita bisa bayangkan, kita pikirkan Allah membeli, berarti jiwa dan harta kita itu sudah dibeli. Kalau sesuatu sudah dibeli, ya berarti orang yang menjual itu tidak bisa seenaknya menggunakan semuanya sendiri. Misalnya ke toko A, barangmu tak beli. Terus gimana? Ya tak beli, ntar tak beritahukan posisinya, taruh di sini. Berarti harta kita oleh Allah disuruh, hartamu nanti untuk dibelanjakan ini, jiwamu untuk berjuang ini. Kalau itu dilaksanakan dengan benar-benar, maka tadi bayarnya surga itu. Kalau sampai si penjual tidak ngirim sesuai dengan pesanan si pembeli, berarti yang nggak cocok. Misalnya toko bangunan, beli apa saja di sana, besi dan sebagainya, semen, itu pembelinya nyuruh kirim sana. Kalau penjualnya tidak melaksanakan, ya kan tidak diberi uangnya nanti pembeliannya. Ini juga begitu. Jadi Allah sudah membeli dari orang beriman jiwa dan hartanya dengan surga. Berarti apapun itu, kalau ada arahan, ada perintah ataupun larangan, ya harus dijalankan. Wajar, gampangannya. Gitu. Mudah sekali mikirnya, iya, berarti diriku sudah dibeli. Tidak seenaknya sendiri menggunakan barang-barang yang sudah dibeli ya. Sudah dibeli soalnya. Kalau akan membeli itu lain. Ini sudah. Inilah istaro, sudah membeli, telah membeli. Berarti dari orang beriman itu harta dan dirinya itu sudah dibeli. Padahal ya semuanya milik Allah ya. Ini berarti menunjukkan betapa kasih sayang Allah pada kita semua. Nah, maka kita pun ini berusaha dengan keras, usaha keras, serius jihad untuk benar-benar melaksanakan apapun hukum-hukumnya. Terus di sini yuqatiluna fi sabilillah. Nah, ini yuqatiluna fi qatala berarti perang ya. Yuqatiluna fi sabilillah itu mereka berperang fi sabilillah, di jalan Allah. Ada perang, ada perang Hunain dan sebagainya, perang Tabuk. Ini perang di jalan Allah. Fayaktuluna, maka mereka membunuh. Fayaktuluna mereka membunuh. Wayuktalun, atau mereka dibunuh. Jadi kondisi ini sudah dibunuh, membunuh atau dibunuh sama-sama. Memang itu perintahnya Allah, perang. Kemarin ya, perang, pergi infiru, pergi perang. Kalau kamu membunuh, ya nanti dapat pahala, juga dapat pampasan dan sebagainya. Terbunuh, ya dibunuh, syahid. Itu Allah menyebutkan selanjutnya wa'dan, janji, janji, wa'dan, janji. Alaihi, atasnya, haqqon, janji yang benar darinya, janji yang benar-benar. Fit Taurat, nah ini disebut nih di dalam Taurat. Berarti dari sini kita tahu zamannya Nabi Musa pun ada Taurat itu, perintah itu perang
itu juga harus dijalankan. Malah dulu Nabi Musa disuruh perang sendiri gitu ya. Pernah itu kita bahas di kamu perang sendiri, minta bantuan Tuhanmu lah. Susah nih. Padahal disuruh perang. Ini setelah Nabi Musa itu ada dulu di ayat 100 berapa itu di Al-Baqarah itu. Minta Bani Israel minta nabinya disebut namanya di Quran tidak disebut. Tapi ada beberapa pendapat namanya Samuel, Nabi Samuel. Dulu sudah pernah kita bahas itu, yaitu Bani Israel minta kepada nabinya untuk Allah memilih pemimpin. Betul, sang nabinya doa mohon pada Allah, akhirnya dipilihlah Tolut. Nah, mulai ngeyel Bani Israel ini itu Tolut miskin, nggak pantas nih. Kami lebih pantas. Dia nggak punya hartanya sedikit. Terus nabinya menjelaskan dia dipilih oleh Allah gara-gara ini, karena dia punya kelebihan ilmu dan fisiknya bagus, maka dipilih untuk itu. Dan ini mereka harus perang, mereka membunuh atau terbunuh di Taurat. Wal Injil, dalam Injil juga ada disebutkan tuh janji yang benar. Wal Quran, dan di Quran. Jadi tiga kitab disebut di sini. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Quran. Sehingga kalau ini juga hiburan untuk Rasulullah bahwa dulu pun sudah diperintahkan untuk itu. Jadi bukan kamu saja dan sahabat-sahabat saja yang disuruh. Orang beriman sejak dulu janji Allah itu sudah benar, janji yang benar dari Allah di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil maupun dalam Quran. Ini. Kemudian di situ dilanjutkan dengan pertanyaan ini. Wa man aufa bi ahdihi minallah, dan siapa sih yang lebih bisa memenuhi janjinya minallah daripada Allah? Ini tidak ada. Sehingga jamaah yang berbahagia, ketika Allah sudah menjanjikan apapun yang di Quran, janjinya Allah disiapkan surga dan sebagainya untuk yang berbuat baik, dijanjikan kemarin yang jelek itu juga dijanjikan neraka, dijanjikan siksa yang pedih, diancamkan. Itu semuanya terjadi nanti. Janji yang benar. Terus ada pertanyaan, wa man aufa bi ahdihi minallah, siapa sih yang lebih bisa memenuhi janjinya daripada Allah? Terus di ujung ayat Allah menjelaskan, fastabshiru, maka bergembiralah kalian bibaikum, dengan bisnis kamu, dengan jual beli kamu, alladzi yang mana bay'atum bih, kamu lakukan jual beli itu, yang sudah kamu lakukan itu, yang kamu laksanakan jual beli bisnis itu, jalankan. Allah telah membeli dirimu dan hartamu dengan surga, ya sudah, jalankan. Apapun yang Allah perintahkan, jalankan. Apapun yang Allah larang, tinggalkan. Ini udah, gembiralah, udah, fastabshiru, ya, maka bergembiralah kamu. Kalian semua gembira, ya, gembiralah dengan itu, dengan jual beli yang mana telah kamu lakukan jual beli itu. Ya, dijanjikan dengan Allah juga, ya. Ini sudah senang, dengan senang hati. Makanya di surat kemarin itu surat 10 ya. Surat 10 ayat 62 sampai 64 itu alladzina auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah, penolong, pelindung, ya, di sana orang-orang disebut auliya Allah. Ini tidak akan ada ketakutan dan kesedihan pada mereka, karena janji Allah benar. Janji Allah benar. Jual beli yang dilaksanakan sesuai dengan ayat tadi, jual beli. Ini Allah menggambarkan sebagai jual beli dengan kasih sayangnya, ini benar. Wa dzalika, dan yang demikian itu
Huwa itu adalah al-fauzul azim. Nah, ia adalah kemenangan, fauz ya, keuntungan, keberuntungan, al-azim yang besar, keuntungan, kesuksesan ya, apa ya? Kalau dalam badi ya, keuntungan itu ya, badi keuntungan yang besar. Ya gimana wong harta kita juga dari Allah, ya. Diri kita, kekuatan kita dan sebagainya juga dari Allah. La haula wala quwata illa billah, daya dan upaya semua dari Allah. Ini ditukar, dibeli dengan surga. Telah dibeli dibaratkan dengan surga. Berperang, membunuh atau dibunuh sama pahalanya surga karena Allah saja. Janji yang benar dari Allah itu sudah disebut di Taurat, di Injil dan Quran. Nah, samping berbahagia ini kalau sudah kita pahami di ayat ke 111 ini, nah ini berarti tidak ada kata lain ketika Allah memerintahkan A, misalnya jalankan A, ya sudah jalankan. Kalau di ayat 20 kemarin harus iman yang murni, ya murni. Tapi kadang-kadang kok kita mikir, kok bisa ya ada orang yang mencintai sesuatu selain Allah disamakan gitu. Mereka mencintai sembahan-sembahan selain Allah ya, sebesar cintanya pada Allah. Padahal orang beriman jauh lebih besar cintanya pada Allah. Ini. Nah, ketika imannya sudah benar, godaan-godaan juga banyak supaya tadi ya di yang lalu sudah kita bahas itu malaikat Jibril mengarahkan kebaikan terus saat Rasul saat itu, terus sebelumnya itu ada ada iblis yang bersumpah terus soalnya dijalankan juga. Nah, maka di sini siapapun yang berangkat berjihad di jalan Allah, membenarkan kerasulan Rasulullah Muhammad SAW sampai mungkin dia wafat, dia membunuh atau terbunuh, itu akan dimasukkan surga. Kalau dia menang, ya pulang ke rumahnya membawa pahala dan ghanimah, harta pampasan perang. Kalau dia sampai dibunuh, ya berarti syahid. Itu janji itu tertulis ya, sudah dijelaskan Allah ya, tertulis di kalam Allah itu di Taurat, Injil dan Quran. Nah, maka tidak ada yang bisa lebih menepati janji daripada Allah. Allah pokoknya pasti ya, menepati janji. Tidak ada yang lain yang lebih menepati janji dari Allah, enggak ada. Makanya ini Allah mengarahkan pada kita, udah bergembiralah karena gembiralah dengan jual beli kalian, dengan bisnis kalian, dengan tadi barter kalian dengan Allah itu, bahwa Allah memerintahkan apa saja jalankan, laksanakan. Tuntutan dari perjanjian tadi, jual beli itu jalankan, penuhi janji itu. Nah, akhirnya kalau sudah seperti itu, kalau sudah melaksanakan, itu adalah kemenangan yang agung. Dzalika wal fawzul adzim. Keuntungan, kemenangan yang besar dengan aneka nikmat yang nanti di sana di akhirat ini luar biasa kenikmatannya, dan itu abadi selamanya. Nah, jamaah yang berbahagia, ini kiranya itu dulu yang bisa kita bahas pagi ini. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa melanjutkan di pertemuan berikutnya. Ini hari Sabtu tapi ada tadi ada aran harus ke sekolah. Nah, ini mari kita tutup kaji kita dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.